Pernapasan itu kan IAPP. IAPP itu berarti ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Berarti buka bajunya, ya. Kemudian setelah kita buka, lihat pengembangan dadanya kiri kanan seperti apa, ya. Itu untuk inspeksi. Kemudian ada jejas atau tidak, ada luka tusuk atau tidak, ya. Kemudian dilihat ada pergerakan atau pergeseran trachea enggak. Kalau ada pergeseran trachea, ada peningkatan JPP, dicurigai apa? Tension pneumotorak. Kalau open pneumotorak mah biasanya ada luka tusuk, sama ada suara hisapan, sucking chest wound, suara udara terhisap ke bagian luka. Itu adalah open pneumotorak, ya. Nah, inspeksi sudah, berarti kita maju ke palpasi. Ke palpasi kita raba di tiap tulang iga. Jadi kita raba tiap tulang iganya. Apa yang kita raba? Ada krepitasi atau tidak. Jadi bukan ICS-nya, tapi tulangnya yang kita raba, ya. Kita raba semua tulangnya, ada krepitasi atau tidak. Krepitasi itu kalau ada krek-krek, itu biasanya karena patah tulang, ya. Nah, kalau ada krepitasi, ya berarti bisa dicurigai pasien mengalami failed chest, ya. Kemudian palpasi perkusi. Kalau perkusi berarti diketuk-ketuk. Normalnya suaranya apa? Sonor, ya. Kalau hipersonor, pada saat kita ketuk-ketuk hipersonor, suara udara, berarti di dalam paru-paru isinya adalah udara. Hipersonor itu artinya di ruang pleuranya itu tertumpuk udara. Atau dullness. Kalau dullness apa itu? Di ruang pleura isinya apa? Cairan, ya. Jadi kita dengarkan suaranya sonor, hipersonor atau dullness. Itu untuk yang perkusi. Kemudian terakhir auskultasi. Berarti kita dengarkan stetoskop, normalnya suaranya apa? Paru-paru. Vesikuler. Nah, selain ada vesikuler, ada suara paru tambahan itu apa? Ada wheezing, ada ronhi, ya. Kalau kegawat daruratan biasanya pada saat kita dengerin kok nggak ada suara gitu. Nah, itu namanya nausor. Nah, penyebabnya kenapa sampai nausor? Biasanya si rongga pleuranya itu terisi oleh udara sehingga jarak ini ke bagian paru-parunya jauh sehingga tidak terdengar suara parunya, ya. Nah, biasanya sampai jauh itu akibat tertumpuknya udara, bisa karena dia open pneumotorak, bisa juga karena tension pneumotorak, ya. Nah, kita sudah melakukan IAPP, kemudian kita kaji respirasinya berapa, saturasinya berapa. Nah, kita ambil kesimpulan, contohnya kasus open pneumotorak, karena ada jejas, ada luka tusuk, ada suara sucking chest wound, pernapasan tidak simetris pada saat kita auskultasi nauson. Nah, berarti kita apain pasien kalau dia mengalami open pneumotorak, ada suara sucking chest wound? Lakukan apa? Penusukan mah itu mah tension. Kalau open apa? Kasa tiga sisi, ya. Nah, ini harusnya kasa. Kasanya itu bagian luarnya itu dilapisi plastik kayak gini, ya. Nah, contohnya di sini, misalnya pada saat kita kaji nausonnya di sini. Ada suara hisapannya di luka sini sehingga kita tutup. Ini ceritanya kasa, ya, bukan kasa yang biasa yang ada di kita mah yang ada pori-pori, itu kasa biasa. Kalau kasa oklusif bagian permukaannya plastik, ya. Jadi kita simpen, ya. Kemudian kita buat 3 sisi. Kenapa harus dibuat 3 sisi? Karena yang satu untuk pengeluaran udara. Iya, karena kita akan bentuk sistem pentil sehingga kita bentuk 3 sisi. Dengan sistem pentil tersebut, pada saat dia narik napas, udara dari luar tidak akan masuk. Tapi pada saat dia ekspirasi, udara dari dalam akan keluar, ya. Jadi kita buatnya yang 3 sisi, ya. Di sisi ini 1. Itu kalau open pneumotorak. Kalau tension pneumotorak apa aja tandanya? Tandanya apa aja kalau tension pneumotorak? Pernapasan sama, tidak simetris, ya, kiri kanan. Tapi tidak ada luka tusuk, tidak ada suara sucking chest wound, ya. Kemudian pada saat kita auskultasi sama. Di bagian paru-paru yang terkena masalah biasanya nausor. Ciri khas dari tension pneumotorak adalah di trachea.
biasanya dia bergeser ke trachea yang sehat. Misalnya dia yang mengalami masalahnya di sini, berarti bergesernya ke sini. Tracheanya jadi bengkok. Kemudian ada peningkatan JPP. Nah, itu mengarah ke tension pneumotorak. Apa yang harus kita lakukan? Pasien nggak bisa langsung masuk ruang OK. Itu dilakukan dulu tindakan di ruang IGD. Apa yang harus kita lakukan? Needle thoracosintesis. Di mana tempat kita menusukkannya? Ini cari clavikula. Di sini kan clavikula bagi dua. Nah, sekarang cari ICS 2-nya. Ceritanya ini 1, ini 2. Di sini ceritanya ya. Nah, kita akan tusukkan. Nggak usah terlalu dalam banget ya. Kalau dalam banget takutnya malah tembus. Jadi kita tusukkan ya. Bisa diawali dengan 45 derajat. Kemudian masukkan, yang tertinggal hanya ininya aja. Jarumnya kita angkat ya. Nanti di ujung di sini cari sarung tangan, gunting ujungnya. Ya. Kemudian ujung paling atasnya gunting sedikit karena sama kita akan bentuk sistem pentil. Jadi pada saat bernapas, narik napas, udara dari luar tidak masuk. Tapi pada saat dia ngeluarin napas, udara dari dalam akan keluar. Nanti ujungnya ditutup, diplesterin. Jadi ini posisinya terbalik ya. Jadi ininya kita tutup dengan menggunakan ujung sarung tangan. Ya, sarung tangannya nggak ada ya. Ujung sarung tangan tutup ke sini. Cok simpan. Kita siapin dulu plasternya. Jadi ujungnya aja, misalnya yang kita gunting ini ya. Nggak apa-apa Ibu gunting? Iya, nggak apa-apa. Nah, ujungnya kita gunting, ujung sini kita lubangin sedikit ya. Nah, nanti ini kan sudah tertusukkan ya. Nah, ini posisinya ini seperti ini, masukin ke sini. Nanti kita ininya pakai plester. Ya, kalau ke pasien beneran mah kayak gini ya. Kalau ujian kan nggak bisa ditusukkan ya, setidaknya gini lah. Ya, jadi kita melakukan needle thoracosintesis ya. Itu kalau pasiennya mengalami tension pneumotorak. Kegawat daruratan di torak itu ada 4. Ada open, ada tension, ada fail chest, ada apa satu lagi? Hematotorak. Kalau fail chest, ciri khasnya apa kalau pasien mengalami fail chest? Pernah lihat video yang Bu sharekan? Pernapasan itu kelihatan banget tumpang tindihnya. Ya, pada saat itu ada yang masuk ke dalam dekok. Kemudian pada saat mengembang, ini mengembang sangat terlihat berbeda banget kiri dan kanannya. Itu adalah pernapasan paradoksal. Biasanya PLCS itu akibat dari fraktur beberapa segmen pada tulang iga. Lebih dari 3 segmen biasanya. Itu bisa mengakibatkan pernapasan paradoksal. Apa yang harus dilakukan perawat? Dilakukan perawat pada saat pasien di IGD, stabilkan airway breathing sirkulasinya. Ada masalah pada airway, ada suara snoring, ya kita pasang opak. Pada saat kita kaji pernapasannya misalnya tinggi, kasih oksigen aliran tinggi. Ada perdarahan, berarti kita hentikan perdarahannya dulu ya. Jadi untuk fail chest, untuk hematotorak biasanya kita lebih ke arah stabilisasi airway, breathing dan sirkulasi. Baru nanti pasiennya dipindahkan ke ruang OK. Itu untuk permasalahan di bagian breathing ya. Nah, kalau sudah beres, biasanya tadi kalau sudah beres tindakan kita ngapain lagi? Evaluasi. Tadi pengkajian breathing dengan teknik apa? IAPP. Berarti ini juga sama IAPP lagi. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kaji respirasi, kaji saturasi. Ya, sudah pasien stabil. Kalau kondisinya tension, open, hematotorak, fail chest, pasien dirujuknya kemana? Ruang OK. Kalau tidak ada masalah kegawat daruratan torak, pasien masih tetap harus diobservasi karena tanda-tanda vitalnya turun naik, pasien dipindahkannya kemana? ICU. Kalau pasiennya stabil, pernapasannya sudah bagus, tidak ada sumbatan jalan nafas, pindahnya kemana? Ruang perawatan. Kalau pasien meninggal, ruang jenazah. Ya di IGD kan gitu ya. Jadi ada yang masuk ruang jenazah, ruang perawatan, OK, ICU, atau dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi kalian tuh tindakannya sampai proses rujukan. Jadi kalian jelasin rujukannya gimana kalian. Kalau kalian menceritakan pasien yang meninggal, berarti pasien dirujuknya ke ruang jenazah. Ya, seperti itu. Ada yang bertanyakan?
Ibu untuk kan masukin OPA itu juga diukur ya. Berarti ini juga sama untuk yang laringoskopi. Iya, diukur dulu karena kan itu berbagai ukuran. Ukurnya juga sama. Sama, bisa dari ujung bibir sampai ke bagian tragus, tengah mulut, bisa sampai ke angus mandibula. Ya. Lagi? Ibu izin bertanya. Jadi mungkin kan ini yang di ayurvedic nanti Ibu pasti terkait kasus ya Bu, kalau misalnya yang obat pneumotorak gitu ya. Iya. Terus atau Jadi dipilih salah satu, nggak semuanya dikeluarin, misalnya open iya, tension juga iya. Velces, iya. Kalau velces jelasinnya berarti kita stabilisasi airway breathing.